Pemirsa, intens investigasi. Konflik panas yang menyeret nama aktris kontroversial Nikita Mirzani dengan seterunya Dr. Reza Gladys tampaknya masih jauh dari kata usai. Namun hal itu rupanya tak membuat Nikita berdiam diri. Melalui kuasa hukumnya, Nikita justru menempuh upaya hukum lain. Langkah yang diduga sebagai strategi balasan agar sang seteru merasakan panasnya kursi pesakitan seperti yang kini tengah ia rasakan. Lantas, gugatan apa yang baru saja dilayangkan Nikita? Seperti apa sikap optimis pihaknya yang terungkap lewat pernyataan kuasa hukum? Dan lalu bagaimana pula reaksi pihak Reza Gladys saat dirinya kini justru berada di posisi tergugat? Benarkah angka fantastis dalam gugatan ini menjadi senjata baru Nikita untuk melawan balik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya, siang kemarin, tim kuasa hukum Nikita menggelar jumpa pers yang intinya ia mewakili sang klien resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dr. Reza Gladys. Gugatan tersebut menurutnya juga sudah terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan disebutkan bahwa langkah hukum ini diajukan bukan tanpa alasan, melainkan demi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi klien mereka. Dan masih menurut kuasa hukum Nikita, di mana sidang perdana atas gugatan ini dijadwalkan akan digelar pada Rabu depan, 8 Oktober 2025. Dalam petitumnya, pihak Nikita meminta ganti rugi yang nilainya terbilang mencengangkan, mulai dari kerugian material sebesar 4 miliar rupiah, kerugian karena kelalaian kurang lebih 40 miliar rupiah, hingga ganti rugi imaterial mencapai 200 miliar rupiah, sehingga total gugatan mencapai 244 miliar rupiah. Siang ini tanggal 30 September 2025 ya, kami dari kuasa hukum daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dari kantor hukum Andi Syarifuddin dan Anang Lofong ingin menyampaikan bahwa kami telah mengajukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau Onrahmetidat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan terhadap upaya hukum tersebut sudah terregister dengan nomor perkara 1000/PDTG/2025. Nah, adapun upaya ini kami laksanakan adalah dalam rangka untuk memperjuangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi klien kami. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah untuk agenda sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada kerugian material ya, yang dimintakan itu 4 miliar, kemudian ada kerugian karena kelalaian ya, sebesar kurang lebih 40 miliar, kemudian ada ganti kerugian imaterial 200 miliar ya, itu pokok poinnya ya, gugatan itu. Lebih lanjut, kuasa hukum baru Nikita Mirzani ini juga menyebut ia berharap sebelum masuk ke dalam pokok perkara ada kesepakatan-kesepakatan yang mungkin bisa didiskusikan dengan Reza Gladys atau kuasa hukumnya. Sementara soal alasan dari gugatan itu, pihak kuasa hukum Nikita menyinggung soal adanya pembatalan sepihak
yang dinilai sangat merugikan kliennya. Selain itu, pihaknya juga menilai adanya rekaman-rekaman tanpa izin disebut sebagai poin penting yang memperkuat gugatan. Lantas, seperti apa pula sikap optimis yang diperlihatkan Nikita yang terungkap lewat pernyataan kuasa hukum? Nanti kita tunggu prosesnya, ada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan, mulai dari persidangan pertama, terus kemudian mediasi selama 30 hari kerja sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, Junto Perma nomor 3 tahun 2022, proses mediasi di pengadilan secara elektronik. Nah, mudah-mudahan nanti sebelum masuk dalam pokok perkara ada kesepakatan-kesepakatan yang kita bisa diskusikan dalam proses mediasi. Dan pada prinsipnya kami sebagai penggugat membuka diri, tapi kalau nantinya itu juga deadlock, ya kita akan buktikan semua dalil kita yang kita tuangkan dalam posita dan petitum itu kita buktikan dalam fakta-fakta persidangan. Sebenarnya materi ini kan kami akan sampaikan dalam persidangan, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu kan ada ya beberapa poin. Nah, salah satunya adalah tentunya ada pembatalan sepihak perjanjian secara lisan yang jelas-jelas sangat merugikan klien kami. Nah, yang kedua adalah terkait dengan adanya perekaman-perekaman yang tanpa seizin prinsipal kami, dan menurut hemat kami itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dan ada beberapa lagi nanti dalil-dalil kami yang kami tuangkan dalam posita dan kami mintakan dalam petitum gugatan. Kita kan selalu selaku lawyer ya harus optimis ya. Apapun keputusan yang kita ambil, apapun gugatan yang kita ambil, kita harus berpikir dengan matang, harus dengan analisa yang matang. Jadi kita tetap optimis dengan gugatan yang nanti. Tidak ada yang komedi-komedi. Dari mana komedinya? Itu asumsi namanya komedi. Kalau kita gugat ya haknya dia jawab. Tapi kalau misalkan belum sampai kepada jawaban, kan kita berhak juga untuk mencabut. Tadi perhatikan aja pada saat hakim harus mengambil sikap tadi kan, karena ini belum ada jawaban, tetap kan masih bisa ada kesempatan untuk dicabut. Itu aja hukum acaranya. Tidak ada komedi-komedian, itu hanya asumsi aja. Tapi kalau misalkan mau berpendapat kan silahkan saja, haknya daripada lawan ya silahkan saja. Sementara itu, gugatan ini seperti kita ketahui bersama juga santer diberitakan, tapi bukan dengan pasal yang seperti diungkapkan pihak kuasa hukum Nikita kemarin. Saat itu, santer kabar jika Nikita melayangkan gugatan Wan Prestasi kembali. Lalu, seperti apa tanggapan dari Reza Gladys usai dirinya digugat oleh Nikita? Harus tegas dalam pengadilan ini atau main-main. Kami tidak mau bawa wibawa pengadilan dijaga. Terima kasih. Hari ini kami dari kuasa hukum ya. Kalau dalam perdata itu disebut dengan kuasa hukum. Kalau pidana penasihat hukum. Datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan rilas panggilan terhadap klien kami untuk menghadiri terkait gugatan Wan Prestasi yang diajukan oleh Nikita Mirjani dan Ismail Basuki. Nah, dengan niat baik ya kami berharap hari ini tidak ada satu perbuatan cabut masuk seperti gugatan Wan Prestasi yang kemarin. Ternyata ada sebuah kekecewaan bagi kami, ya khususnya kami yang dari Medan ini kan tiket kami mahal nih. Kalau cabut masuk kami gugatnya kemana gitu loh kalau batal. Ya, jadi kami berharap agar nantinya setiap warga negara ya yang menggunakan pasal 118 HIR ya kemudian itu menghormati proses persidangan. Ya, jangan membuat peradilan ini merendahkan peradilan ini dan tidak menghormati peradilan ini sehingga kemudian ada kesan bahwa pengadilan ini ya suka-suka ya ini bukan pentas panggung public figure gitu. Ini bagi warga negara digunakan untuk mencari keadilan seperti itu. Ini kan kita seperti dipermainkan ya seperti itu. Ya tapi ya sebagaimana yang disampaikan oleh rekan kami tadi, senior kami
Pak Surya Bakti Batubara, ya beliau menyampaikan bahwa sangat keberatan ya terhadap perbuatan-perbuatan tergugat yang sudah 2 kali ya melakukan gugatan kemudian mencabut kembali ya, mendaftarkan mencabut kembali. Ini kan menghina gitu. Ya, saya harap ini menjadi proses pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Seperti minggu lalu kita juga sudah sampaikan juga kemarin ke media, kita sudah prediksi ini bakal dicabut. Makanya kami selalu mengatakan ini komedi. Karena kami sudah prediksi ini bakal dicabut, makanya kami mengatakan selalu komedi dan komedi jilid 2 ya. Jilid 3 belum tahu. Kemudian memang ini suatu tindakan yang pas untuk mencabut materi gugatannya. Masalah mempermainkan pengadilan kan rekan saya sudah mengatakan. Tapi masalah materinya memang ini sudah pas. Karena gugatan ini adalah gugatan yang sangat tidak berkualitas. Sementara itu mundur sedikit ke waktu seminggu belakangan ini, di mana Nikita sedang berjuang keras di pengadilan karena kasus hukum yang dilaporkan oleh seterunya Reza Gladys. Di momen itu sempat terlihat aksi mengejutkan Nikita yang bergoyang ala-ala tren yang tengah viral di media sosial saat ini. Lantas seperti apa jalannya sidang? Apa alasan Nikita melakukan hal tersebut? Bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang agaknya selalu ada-ada saja hal yang dilakukan pihak terdakwa Nikita Mirzani di momen sidang yang digelar Kamis 26 September lalu misalnya, atau yang dalam momen tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi ahli. Sempat terjadi aksi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan saksi ahli. Namun di momen tersebut, Nikita malah memanfaatkannya dengan melakukan gerakan yang tengah viral di sosial media. Kalau kita cari di peraturan perundang-undangan, tidak itu doktrin, tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formil. Seperti juga telah diceritakan sebelumnya, bukan kali ini saja Nikita melakukan aksi nyeleneh. Nikita di persidangan sebelumnya sempat ngamuk di ruang sidang. Ia menolak memakai rompi tahanan dan tidak mau tangannya dibogor oleh petugas kejaksaan. Aksi Nikita mengamuk juga terjadi setelah majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Nikita Mirzani dari kursi terdakwa tampak mengamuk karena merasa dirinya telah dikriminalisasi. Karena itu, ia pun meminta kepada majelis hakim agar rekaman suara Dr. Reza Gladys diputar di ruang sidang. Karena menurut Nikita Mirzani, sosok Dr. Reza Gladys lah yang telah merencanakan semuanya hingga Nikita ditahan. Blockingan. Ah, benar, ini juga kebaik benar. Yang mulia yang terhormat, saya minta rekamannya diputar. Waduh, ya, keluar. Saya nggak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Kita. Tidak mau. Saya minta rekaman itu diputar.
selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis terbuang. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Saya minta rekamannya diputar. Dijaga ya? Dijaga ya? Iya. Sementara itu, yang tengah heboh dalam persidangan Nikita yang masih berlangsung sampai dengan saat ini adalah ia yang dituding sempat dibuat kecewa dengan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan yang secara mengejutkan tak berkenan hadir di ruang sidang. Benarkah setali uang dengan Nikita, sang sahabat Dr. Oki pun kecewa dengan hal ini? Seperti diceritakan sebelumnya, dalam persidangan kemarin atau sidang lanjutan yang digelar Kamis, 25 September 2025 lalu, pihak Nikita sempat menghadirkan 3 ahli. Selesai sidang, Nikita Mirzani mengaku puas. Di sisi lain, Nikita juga mengaku kecewa terhadap BPOM yang menolak hadir untuk menjadi saksi ahli. Padahal menurutnya, Ketua BPOM sebelumnya sudah menjanjikan untuk hadir di persidangan jika dibutuhkan. Nikita pun lantas berharap BPOM hadir pada persidangan Kamis ini. Sidang hari ini saksi ahli dari aku, alhamdulillah saksi ahlinya bapak-bapaknya bisa hadir semua. Niki mau ngucapin terima kasih. Memang ini saksi ahlinya yang benar-benar ahli, bukan ahli-ahlian yang memang pendidikannya juga udah tidak bisa diragukan lagi. Beda jauh dengan saksi ahli dari JPU kemarin. Kalau JPU yang kemarin kan nggak tahu, lupa, nggak ngerti apa yang ditanya apa, jawabannya ke situ-situ lagi, ke situ-situ lagi. Kalau ini kan nggak. Senyum karena mudah-mudahan ya saksi ahli ini didengar sama Bapak Hakim yang mulia. Dan ini kan juga sidang terbuka ya, jadi kalian semua bisa mendengarkan ya. Semoga ini sidangnya benar-benar netral, tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi harusnya bisa disimpulkan nanti ketika vonis gitu. Nah kalau sama JPU biasa itu, kalau dia emosi aku emosi, dia diam aku diam, intinya gitu aja. Nggak ditunda, sidangnya minggu depan saksi ahli lagi, habis itu baru pemeriksaan terdakwa. Dari BPOM nih? BPOM harus hadir, kalau nggak hadir berarti ada apa-apa nih Taruna. Apa dugaan ada apa nih dugaannya nih? Yang tahu hanya dia, Tuhan dan orang yang deket-deket dia yang tahu. Mudah-mudahan harus datang ya, karena BPOM itu kan netral, harus netral. Karena kemarin kan Bapak Tarunanya bilang bersedia hadir jika dibutuhkan. Tiba-tiba dia lupa ingatan dengan omongannya sendiri. Tiba-tiba harus begitu. Mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Harus. Karena kita kalau bikin skincare atau produk apapun kan melalui BPOM gitu. Kalau BPOM nggak mau hadir, ya udah nggak usah ada BPOM, bubarin aja. BPOM harus jadi saksi. Kalau tidak menerima apapun, BPOM harus jadi saksi. Berarti kecewa gak sih, Ami? Kecewa. Dr. Oki Pratama selaku sahabat Nikita Mirzani pun ikut berkomentar. Menurutnya,
Siapapun yang sudah hadir memberi kesaksian saat penyidikan kepolisian, maka ia pun harus hadir dalam persidangan. Dr. Oki mencontohkan dirinya. Usai memberikan keterangan saat penyidikan, ia juga hadir memberikan keterangan di persidangan. Karena itu, sikap BPOM yang menolak hadir di sidang Nikita Mirzani membuat Dr. Oki pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik sikap BPOM tersebut? Kalau untuk menanggapi itu mungkin juga bukan kapasitas saya untuk menanggapi, karena kan saya bukan tim kuasa hukum ataupun dari pengadilan, tapi yang hanya bisa saya berkomentar untuk ini saya sebagai awam ya berkomentar. Kan BPOM itu sudah memberikan kesaksian tuh di penyidikan waktu di kepolisian. Harusnya kalau kalian tahu kita harus mengomentari secara netral ya. Siapapun yang menghadirin pada saat di penyidikan, memberikan kesaksian di penyidikan itu harus datang di pengadilan, kayak gitu, bener kan? Siapapun kemarin saksi-saksi kan dipanggil semua ya, saksi ahli kan semua dipanggil. Nah, BPOM sendiri bahkan Pak Taruna Ikrar mengatakan sudah memberikan kesaksian, bukan Pak Tarunanya ya, pasti timnya kayak gitu. Yang saya tanyakan, ada apa? Kenapa pada saat di kesaksian JPU tidak menghadirkan dari BPOM seperti itu? Benar ya, saya ini kan bertanya ya, karena kan dia sudah memberikan komentar, sudah memberikan kesaksian, kok nggak dipanggil nih di pengadilan, ada apa gitu? Apakah ya begitulah, apakah gitu? Cukup kecewa atau gimana, Dok? Mungkin kan bisa dibilang nggak tahu, karena kan mungkin pertanyaan itu layaknya cocoknya ditanyakan ke pihaknya kuasa hukum Nikita Mirzani atau Nikita Mirzani gitu. Hanya saja kalau saya sebagai masyarakat ya pengen kasus ini jelas sejelas-jelasnya saja, sehingga siapapun yang dimintain keterangan harus didatangkan di pengadilan. Termasuk saya kemarin kan sudah dimintain kesaksian saya waktu di kepolisian, saya kan didatangkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.